Bayangkan, kamu masuk ke sebuah gua hanya untuk bersenang-senang setelah latihan sepak bola. Beberapa jam kemudian, jalan keluar menghilang, air terus naik, cahaya matahari lenyap, tidak ada sinyal, tidak ada yang tahu keberadaanmu, dan perlahan oksigen mulai menipis. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas kisah nyata yang membuat seluruh dunia menahan napas selama lebih dari 2 minggu. Sebuah operasi penyelamatan yang melibatkan ribuan orang dari berbagai negara, penyelam terbaik di dunia, hingga pengorbanan seorang pahlawan yang tidak pernah kembali. Inilah kisah lengkap tim Wild Boars yang terjebak di Gua Tham Luang, Thailand, pada tahun 2018. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena semakin jauh kisah ini berjalan, situasinya akan semakin mustahil dan keputusan-keputusan yang diambil berikutnya benar-benar menentukan hidup atau mati 13 orang yang terjebak jauh di dalam perut bumi. Tanggal 23 Juni 2018 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Thailand, bahkan dunia. Hari itu, sebuah tim sepak bola anak-anak bernama Wild Boars menjalani aktivitas yang awalnya terlihat seperti hari biasa. Setelah selesai melakukan latihan sepak bola, beberapa pemain memutuskan untuk pergi bersama menuju sebuah tempat yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat sekitar, yaitu Gua Tham Luang yang berada di wilayah Chiang Rai, Thailand. Bagi mereka, perjalanan tersebut hanyalah sebuah petualangan kecil. Mereka ingin menjelajahi gua, melihat pemandangan alami di dalamnya, dan menghabiskan waktu bersama sebagai sebuah tim. Tidak ada tanda-tanda bahwa perjalanan tersebut akan berubah menjadi mimpi buruk yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Tim Wild Boars berisi 12 anak dengan usia sekitar 11 hingga 16 tahun, bersama pelatih mereka, Ekapol Chantawong atau yang lebih dikenal sebagai Coach Ek. Berbeda dari pelatih biasa, Coach Ek memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para pemainnya. Ia bukan hanya mengajarkan teknik sepak bola, tetapi juga mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, dan bagaimana mengendalikan diri ketika menghadapi tekanan. Ketika mereka memasuki Gua Tham Luang, suasana masih terasa menyenangkan. Mereka berjalan melewati lorong-lorong batu, melihat formasi gua yang terbentuk selama ribuan tahun, dan menikmati pengalaman yang bagi mereka terasa seperti sebuah ekspedisi kecil. Mereka tidak mengetahui bahwa tempat yang mereka masuki merupakan salah satu sistem gua terbesar dan paling rumit di Thailand. Gua Tham Luang memiliki panjang lebih dari 10 km dengan banyak lorong bercabang. Bagi orang yang tidak memahami kondisi gua tersebut, tempat itu terlihat seperti tempat wisata biasa. Namun bagi para ahli, gua ini merupakan tempat yang sangat berbahaya terutama ketika musim hujan tiba dan hari itu, tanpa mereka sadari, musim hujan sedang datang. Ketika air mulai naik semakin tinggi, suasana di dalam gua berubah drastis. Beberapa anak mulai merasa takut. Mereka masih terlalu muda untuk memahami seberapa besar bahaya yang sedang mereka hadapi. Namun ketika malam tiba dan tidak ada kabar sama sekali, rasa takut mulai berubah menjadi kepanikan. Sepeda mereka masih berada di depan pintu masuk gua. Barang-barang mereka masih tertinggal. Tetapi 13 orang itu tidak terlihat. Malam itu, pencarian pertama dimulai. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa mereka bukan sedang mencari orang hilang biasa. Mereka sedang mencari 13 orang yang terjebak jauh di dalam perut gunung. Keesokan harinya, berita mengenai hilangnya tim Wild Boars mulai menyebar. Pemerintah Thailand segera mengirimkan tim penyelamat untuk mencari keberadaan mereka. Para keluarga berkumpul di sekitar lokasi gua dengan harapan mendapatkan kabar baik. Namun semakin dalam para penyelamat mencoba masuk, semakin jelas bahwa situasi ini jauh lebih buruk dari perkiraan. Gua Tham Luang bukan tempat yang mudah untuk dijelajahi. Setelah hujan turun, sebagian besar lorong berubah menjadi jalur air bawah tanah. Air yang bercampur lumpur membuat jarak pandang hampir tidak ada.
Para penyelam harus bergerak perlahan menggunakan tali sebagai panduan. Mereka tidak bisa melihat apa yang berada beberapa sentimeter di depan mereka. Setiap gerakan memiliki risiko. Lorong terlalu sempit, arus terlalu kuat, oksigen terbatas, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan menemukan siapapun. Para penyelam masuk lebih dalam, tetapi kondisi gua membuat pencarian menjadi sangat lambat. Beberapa bagian bahkan terlalu berbahaya untuk dilewati. Hari pertama berlalu, tidak ada tanda. Hari kedua berlalu, masih tidak ada kabar. Hari ketiga, keempat, kelima, dunia mulai bertanya-tanya apakah anak-anak tersebut masih hidup. Namun jauh di dalam gua, 13 orang itu masih berjuang. Mereka belum menyerah. Mereka masih menunggu seseorang datang. Dan tanpa mereka ketahui, di luar sana, ribuan orang mulai bergerak untuk menemukan mereka. Memasuki hari-hari berikutnya, operasi penyelamatan Gua Tham Luang berubah menjadi salah satu misi paling sulit yang pernah dilakukan. Pemerintah Thailand mulai mengerahkan lebih banyak personel. Tim penyelam profesional, pasukan militer, ahli gua, dan berbagai relawan datang dari berbagai tempat untuk membantu. Namun semakin banyak orang yang datang, semakin terlihat jelas betapa sulitnya kondisi di dalam gua. Masalah terbesar bukan hanya menemukan lokasi mereka. Masalah terbesar adalah mencapai mereka. Gua Tham Luang memiliki lorong yang sangat rumit. Beberapa jalur hanya cukup untuk dilewati satu orang. Beberapa bagian harus ditempuh dengan menyelam melewati air keruh yang gelap total. Para penyelam harus menghadapi kondisi ekstrim. Mereka harus bergerak perlahan sambil membawa perlengkapan berat. Setiap kali mereka masuk lebih dalam, risiko semakin meningkat. Beberapa penyelam bahkan harus kembali karena kondisi terlalu berbahaya. Air terus menjadi masalah utama. Hujan yang masih turun membuat permukaan air sulit dikendalikan. Setiap tetes hujan yang masuk ke gunung dapat membuat jalur penyelaman semakin sulit. Tim penyelamat mencoba berbagai cara untuk mengurangi volume air. Mereka memasang pompa besar untuk mengeluarkan air dari dalam gua. Mereka mencari jalur alternatif dari atas gunung. Mereka bahkan mencoba mencari celah yang mungkin bisa digunakan untuk masuk langsung menuju lokasi para korban. Namun waktu terus berjalan. Setiap hari yang berlalu berarti kondisi anak-anak di dalam gua semakin mengkhawatirkan. Mereka sudah berada di sana selama beberapa hari tanpa makanan yang cukup. Banyak orang mulai takut bahwa pencarian ini mungkin berakhir tragis. Tetapi para penyelamat tidak berhenti. Karena di dalam gua tersebut, masih ada 13 orang yang menunggu untuk ditemukan. Hari ke-9 menjadi hari yang mengubah seluruh keadaan. Dua penyelam asal Inggris, Rick Stanton dan John Volanten, bergabung dalam pencarian. Keduanya merupakan penyelam gua berpengalaman yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menghadapi kondisi ekstrim. Mereka masuk lebih jauh ke dalam gua. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati lorong panjang yang penuh air. Pandangan mereka hampir tidak ada. Mereka hanya bergantung pada tali pengaman dan pengalaman bertahun-tahun. Setiap meter yang mereka tempuh terasa seperti pertaruhan. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan di ujung perjalanan. Mungkin mereka akan menemukan para korban. Mungkin mereka hanya menemukan sisa-sisa perlengkapan. Atau mungkin mereka tidak menemukan apapun. Namun ketika mereka hampir mencapai area yang lebih dalam, sesuatu terdengar. Sebuah suara. Suara manusia. Dalam kegelapan yang sudah berlangsung selama 9 hari, suara tersebut menjadi tanda kehidupan yang luar biasa. ¿Hueles eso? Mereka akhirnya menemukan 13 orang itu. Momen tersebut menjadi salah satu momen paling emosional dalam operasi penyelamatan. Anak-anak tersebut masih hidup. Tubuh mereka terlihat lemah setelah bertahan tanpa makanan selama berhari-hari, tetapi semangat mereka masih ada. Ketika para penyelam bertanya berapa jumlah mereka, jawabannya membuat dunia terkejut. Mereka semua ada. Tidak ada satupun yang hilang. Hola. Equipo, ayudamos unos otros. Y rezar. ¿Rezáis? Sí. Ya imagino. Berita mengenai penemuan tersebut segera menyebar ke seluruh dunia.
Harapan yang sebelumnya hampir hilang kembali muncul. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena setelah menemukan mereka, muncul pertanyaan yang jauh lebih sulit. Bagaimana cara mengeluarkan mereka? Mereka berhasil menemukan jalan menuju para korban. Namun jalan pulang masih menjadi tantangan terbesar. Setelah lokasi mereka ditemukan, para ahli mulai menghitung kemungkinan untuk membawa mereka keluar. Namun semua perhitungan menunjukkan masalah besar. Anak-anak tersebut berada jauh di dalam gua. Jalur keluar melewati lorong sempit yang sebagian besar berada di bawah air. Bahkan penyelam profesional membutuhkan waktu berjam-jam untuk melewati jalur tersebut. Sedangkan anak-anak itu tidak memiliki pengalaman menyelam. Mereka bukan hanya harus berenang. Mereka harus melewati sebuah jalur bawah tanah yang gelap, sempit, dan berbahaya. Beberapa orang mengusulkan agar mereka tetap berada di dalam gua sampai musim hujan berakhir. Namun masalahnya, musim hujan bisa berlangsung berbulan-bulan. Tidak ada jaminan mereka memiliki cukup makanan. Tidak ada jaminan kondisi air akan tetap aman. Dan yang paling mengkhawatirkan, kadar oksigen di dalam gua mulai menurun. Waktu hampir habis. Tim penyelamat akhirnya mengambil keputusan berani. Mereka akan melakukan evakuasi melalui jalur penyelaman. Rencana tersebut sangat berisiko. Setiap anak akan ditemani satu penyelam profesional. Mereka akan diberikan perlengkapan khusus dan dibawa melewati lorong bawah air satu persatu. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Sebelum operasi dimulai, semua kemungkinan diperhitungkan. Karena semua orang tahu, mereka bukan hanya sedang menyelamatkan 13 anak. Mereka sedang melawan waktu, alam, dan kondisi gua yang tidak kenal ampun. Begitu rencana itu disampaikan, banyak orang langsung menggeleng. Bahkan penyelam gua paling berpengalaman di dunia pun mengakui bahwa jalur itu sangat berbahaya. Beberapa bagian lorong lebarnya bahkan tidak mencapai 50 cm. Tangki oksigen harus dilepas dari punggung, didorong lebih dahulu, baru tubuh penyelam bisa menyusul perlahan sambil meraba dinding batu dalam air yang gelap gulita. Kini bayangkan, yang harus melewati jalur itu bukan penyelam profesional, melainkan anak-anak berusia 11 hingga 16 tahun yang bahkan tidak bisa berenang. Sedikit saja mereka panik, meronta, atau melepas masker, seluruh misi bisa berubah menjadi bencana. Para penyelam mengetahui satu hal yang mengerikan. Jika satu anak panik di tengah lorong sempit, bukan hanya anak itu yang meninggal. Penyelam yang mendampinginya juga bisa ikut terjebak, dan seluruh jalur evakuasi akan tertutup. Satu kesalahan kecil bisa mengorbankan semua orang. Suasana pos komando menjadi sangat tegang. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil keputusan. Pagi itu, operasi penyelamatan dimulai. Satu anak dipanggil terlebih dahulu. Mereka dipakaikan pakaian selam yang ukurannya kebesaran, masker wajah penuh yang menutupi seluruh wajah, lalu tabung oksigen dipasang dengan sangat hati-hati. Sebelum berangkat, Dr. Haris memberikan suntikan obat penenang. Perlahan, mata anak itu mulai terpejam. Tubuhnya menjadi lemas. Kini seluruh hidupnya berada di tangan para penyelam. Buzos del mundo. Persona, ¿eh? Y dos. Setiap anak akan didampingi dua penyelam. Satu berada di depan untuk menarik tubuh mereka melewati lorong sempit. Satu lagi berada di belakang untuk memastikan masker tidak bergeser dan selang oksigen tetap berfungsi. Mereka bahkan membawa suntikan tambahan di dalam kantong kedap air. Jika obat mulai habis dan anak menunjukkan tanda-tanda akan sadar, penyelam harus menyuntikkan kembali obat penenang di dalam gua yang gelap, sempit, dan sepenuhnya terendam air. Belum pernah ada operasi seperti ini sebelumnya. Lorong pertama berhasil dilewati. Kemudian lorong kedua. Lalu lorong ketiga. Di beberapa bagian, penyelam harus menarik tubuh anak seperti menarik beban melalui celah batu yang hampir tidak cukup dilewati satu orang dewasa. Masker beberapa kali membentur dinding gua. Tabung oksigen tersangkut bebatuan. Arus yang deras terus mendorong tubuh mereka menjauh dari jalur. Namun mereka tidak boleh berhenti terlalu lama. Setiap menit yang berlalu menghabiskan cadangan udara. Beberapa jam kemudian, tim pertama akhirnya muncul dari dalam gua.
Di atas tandu, seorang anak masih tertidur karena efek obat. Seluruh tim medis langsung berlari menghampiri. Beberapa detik kemudian, terdengar kabar yang membuat semua orang menahan napas. Anak pertama berhasil keluar hidup-hidup. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu dimulai, harapan benar-benar terlihat nyata. Namun operasi belum selesai. Masih ada 13 orang lagi yang harus melewati jalur mematikan yang sama. Dan tidak seorang pun tahu apakah keberuntungan akan terus berpihak kepada mereka. Kabar bahwa anak pertama berhasil keluar dari Gua Tam Luang langsung menyebar ke seluruh dunia. Para jurnalis yang sejak pagi menunggu di depan pintu gua mulai mengirimkan siaran langsung. Di berbagai negara, jutaan orang menatap layar televisi sambil berharap kabar baik berikutnya segera datang. Namun bagi para penyelam di dalam gua, keberhasilan itu sama sekali belum bisa dirayakan. Mereka tahu perjalanan yang paling sulit justru baru saja dimulai. Begitu anak pertama berhasil diserahkan kepada tim medis, para penyelam tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Mereka segera mengganti tabung oksigen yang hampir habis, memeriksa perlengkapan satu persatu, lalu kembali menyelam memasuki lorong yang sama. Perjalanan pulang pergi menuju chamber 9 memakan waktu berjam-jam. Setiap kali keluar dari gua, tenaga mereka terkuras habis. Namun mereka tetap memaksa diri kembali masuk, karena 13 nyawa lainnya masih menunggu. Di chamber 9, Coach Ek berusaha menjaga ketenangan anak-anak yang tersisa. Ia tahu satu persatu temannya telah dibawa pergi, tetapi ia juga sadar kepanikan sekecil apapun dapat menghancurkan seluruh operasi. Dengan suara pelan ia terus mengingatkan mereka untuk percaya kepada para penyelam. Ia meminta mereka tetap duduk tenang, mengatur napas, dan menunggu giliran. Sementara itu, kondisi di dalam gua semakin mengkhawatirkan. Kadar oksigen yang semula sekitar 21% kini terus menurun. Angkanya bahkan sempat berada di bawah 15%. Pada kondisi seperti itu, tubuh manusia mulai sulit berpikir jernih. Kepala terasa berat, napas menjadi pendek, dan tenaga cepat terkuras. Semakin lama mereka berada di sana, semakin besar risiko kehilangan kesadaran. Di luar gua, hujan mulai turun kembali. Awalnya hanya gerimis. Namun beberapa jam kemudian intensitasnya meningkat. Air dari pegunungan kembali mengalir menuju lorong-lorong sempit yang sebelumnya sudah berhasil dikuras. Tim pompa bekerja tanpa henti. Puluhan mesin diesel meraung siang dan malam, membuang jutaan liter air keluar dari sistem gua. Para relawan juga berjaga di sawah-sawah sekitar, rela lahannya dialiri banjir demi mengurangi volume air yang masuk ke Tam Luang. Semua orang memahami satu kenyataan yang sama. Jika hujan semakin deras, operasi penyelamatan mungkin harus dihentikan. Dan jika itu terjadi, belum tentu mereka mendapat kesempatan kedua. Meski begitu, tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Setiap kali keluar dari gua, mereka hanya mengganti tabung oksigen, meminum sedikit air, makan sekadarnya, lalu kembali mengenakan perlengkapan selam. Tidak ada yang memikirkan dirinya sendiri. Yang ada di pikiran mereka hanya satu. Masih ada anak-anak yang menunggu diselamatkan. Menjelang malam, operasi hari pertama akhirnya dihentikan. 4 anak berhasil dievakuasi dengan selamat. Keberhasilan itu memberi secercah harapan. Namun semua orang sadar, hari berikutnya akan jauh lebih berat. Karena mereka harus kembali melewati lorong yang sama, dengan tubuh yang jauh lebih lelah, di tengah ancaman hujan yang bisa datang kapan saja. Dan di kedalaman Gua Tam Luang, 8 anak serta Coach Ek masih menunggu, tanpa mengetahui apakah esok hari penyelamat mereka benar-benar bisa kembali. Proses evakuasi kembali dilakukan. Anak kelima menjadi yang pertama diberangkatkan hari itu. Suntikan penenang diberikan seperti sebelumnya. Masker dipasang rapat. Denyut nadi diperiksa. Setelah semuanya dipastikan aman, tubuh kecil itu perlahan dibawa masuk ke dalam air. Di luar, semua orang hanya bisa menunggu. Tidak ada komunikasi langsung dari dalam gua. Tidak ada kamera.
Tidak ada siaran langsung. Selama berjam-jam, tidak seorang pun mengetahui apa yang sedang terjadi jauh di bawah gunung itu. Beberapa jam kemudian, siluet dua penyelam mulai terlihat muncul dari balik lorong. Di belakang mereka, sebuah tandu perlahan didorong keluar. Semua mata langsung tertuju ke arah yang sama. Tim medis berlari. Tentara membuka jalan. Beberapa detik kemudian terdengar kabar yang kembali disambut tepuk tangan panjang. Anak kelima berhasil keluar dengan selamat. Sorak-sorai belum sempat berhenti ketika para penyelam langsung berbalik arah. Mereka kembali masuk. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Target mereka jelas. Hari itu, sebanyak mungkin anak harus keluar sebelum hujan turun. Operasi berlangsung tanpa jeda. Setiap keberhasilan terasa seperti keajaiban baru. Namun semakin lama, tubuh para penyelam mulai mencapai batas kemampuan mereka. Mereka telah bolak-balik menyelam di lorong yang sama selama berhari-hari. Bahu mereka dipenuhi memar akibat terus membentur batu. Tangan mereka lecet karena tanpa henti menarik tali pemandu. Bibir mereka membiru karena terlalu lama berada di air dingin. Meski demikian, tak satu pun mengeluh. Mereka tahu, masih ada 4 anak dan Coach Egg yang menunggu di ujung lorong. Pagi 10 Juli 2018 menjadi hari yang paling menentukan. Hujan mulai turun di beberapa wilayah sekitar Chiang Rai, dan semua orang sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki waktu. Jika operasi hari itu gagal, air bisa kembali memenuhi lorong-lorong gua dan menutup seluruh jalur evakuasi. Tanpa membuang waktu, para penyelam kembali memasuki Gua Tam Luang. Perjalanan menuju Chamber 9 terasa jauh lebih berat. Arus mulai menguat, beberapa lorong kembali dipenuhi air, dan tubuh para penyelam sudah sangat kelelahan setelah bekerja tanpa henti selama 2 hari. Sesampainya di lokasi, mereka langsung mempersiapkan 4 anak terakhir. Prosedurnya tetap sama. Setiap anak diberi obat penenang, dipakaikan masker wajah penuh, lalu diikat dengan hati-hati agar tubuh mereka tetap stabil selama melewati lorong sempit. Evakuasi berlangsung lebih menegangkan dibanding hari-hari sebelumnya. Tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Setiap anak yang berhasil keluar langsung dibawa ke ambulans tanpa menunggu yang lain. Satu demi satu. Anak ke-9 berhasil keluar. Lalu anak ke-10. Disusul anak ke-11. Hingga akhirnya, anak ke-12 menjadi anggota terakhir tim Wild Boars yang berhasil keluar dari dalam gua. Namun operasi belum selesai. Coach Egg masih berada di dalam bersama 3 anggota Thai Navy SEAL dan Dr. Richard Harris. Mereka memilih tetap tinggal sampai memastikan seluruh anak benar-benar aman. Beberapa jam kemudian, Coach Egg akhirnya memulai perjalanan keluar. Wajahnya tampak sangat lelah, tubuhnya jauh lebih kurus dibanding saat pertama masuk gua. Selama lebih dari 2 minggu, ia selalu mendahulukan anak-anaknya, bahkan rela mengurangi jatah makan agar mereka bisa bertahan hidup. Saat Coach Egg berhasil keluar, tepuk tangan dan sorak-sorai langsung memenuhi pos komando. Tetapi masih ada 4 orang lagi di dalam gua. Mereka adalah para penyelamat yang sejak awal tidak pernah memikirkan keselamatan diri sendiri. Baru menjelang malam, seluruh penyelam terakhir berhasil keluar dari Gua Tam Luang. Operasi penyelamatan terbesar dalam sejarah penyelaman gua akhirnya resmi berakhir. Setelah 18 hari penuh ketegangan, 12 anak dan pelatih mereka berhasil diselamatkan tanpa kehilangan satupun nyawa selama proses evakuasi. Dunia yang selama berhari-hari menahan napas akhirnya bisa menghela napas lega. Namun di balik keberhasilan itu, semua orang tahu kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Seorang mantan anggota Thai Navy SEAL, Saman Kunan, telah gugur saat mengantarkan tabung oksigen beberapa hari sebelumnya. Pengorbanannya menjadi pengingat bahwa keberhasilan operasi ini tidak datang dengan mudah, melainkan melalui keberanian orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Dios, perdonadme por la guía, es que... Otros de distintos países de todo el mundo. Operasi penyelamatan Gua Tam Luang bukan hanya dikenang sebagai salah satu misi penyelamatan paling rumit dalam sejarah, tetapi juga menjadi bukti bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang selama masih ada orang yang bersedia berjuang. Selama 18 hari, dunia menyaksikan bagaimana ribuan orang dari berbagai negara,
profesi, dan latar belakang bersatu demi satu tujuan yang sama. Tidak ada yang saling memperebutkan pujian. Tidak ada yang mengutamakan kepentingan pribadi. Yang ada hanyalah tekad untuk membawa 13 nyawa keluar dari dalam kegelapan. Berkat keberanian para penyelam, pengorbanan para relawan, kerja keras tim medis, serta ketabahan Coach Egg dan ke-12 anak Wild Boars, sebuah misi yang awalnya dianggap mustahil akhirnya berubah menjadi keajaiban yang nyata. Namun keberhasilan itu tidak akan pernah membuat dunia melupakan satu nama. Saman Kunan. Mantan anggota TAI Navisil yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk mengantarkan tabung oksigen kepada mereka yang terjebak. Ia gugur sebelum sempat melihat seluruh anak berhasil keluar. Pengorbanannya menjadi simbol bahwa seorang pahlawan sejati tidak selalu pulang dengan selamat, tetapi jasanya akan dikenang selamanya. Jika kalian menikmati alur cerita seperti ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah nyata dan film-film menegangkan lainnya. Karena di balik setiap kisah besar, selalu ada pelajaran yang layak untuk dikenang. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.